Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, S1 Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara mitosis yaitu pembelahan sel somatis dua anak sel yang mengandung jumlah kromosom atau materi hereditas yang sama atau identik. Tujuan pembelahan ini yaitu yang pertama mengganti sel-sel yang rusak atau regenerasi, yang kedua perkembangan dari satu sel menjadi banyak, yang ketiga membentuk individu baru atau reproduksi sel baru pada individu bersel tunggal. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama karyokinesis dan sitokinesis. Berikut adalah tahapan pembelahan sel mitosis. Yang pertama, profase. Pada tahap ini, membran inti mulai hilang. Nukleus atau anak inti mulai hilang. Kromosom terlihat tebal dan panjang. Di sitoplasma terdapat sentriol yang membelah menjadi dua dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Terbentuk benang spindel. Tahap kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom mengadakan spiralisasi sehingga menjadi pendek. Pada tahap ini ada tiga kegiatan. Yang pertama, proses kongregasi, yaitu kromosom bergerak menuju bidang ekuatorial. Kedua, proses distribusi, yaitu kromosom menyebar ke tepi. Yang ketiga, proses orientasi, yaitu kromosom melekatkan diri dengan benang spindel pada sentromer atau kinetis. Tahap ketiga yaitu anafase. Pada tahap ini, sentrimer atau kinetokor membelah menjadi dua. Kromatid ditarik oleh benang spindel ke kutub berlawanan. Kemudian tahap selanjutnya telofase. Kromatid tunggal sampai di kutub kembali menjadi benang kromatid, membentuk dinding inti kembali. Sitokinesis berlangsung sehingga menjadi dua anak sel. Pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel khusus yang terdapat pada organ atau alat reproduksi menghasilkan gamet atau sel kelamin. Memiliki jumlah kromosom 1/2 dari jumlah kromosom induknya. Terjadi pembelahan reduksi. Tujuan pembelahan ini yaitu untuk mendapatkan individu yang memiliki jumlah kromosom normal berasal 1/2 dari ayah dan 1/2 dari ibu. Meiosis terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, tahapan-tahapannya yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis 2, tahapannya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan berikut adalah tahapan pembelahan. Tahapan pembelahan sel secara meiosis pada meiosis 1. Yang pertama, profase 1. Pada profase 1, terdapat tahapan leptoten, di mana kromosom terlihat sebagai benang-benang panjang yang ujung-ujungnya mengarah ke suatu tempat, atau polarisasi. Benang-benang tersebut terlihat ada daerah yang tebal dan ada daerah yang tipis. Kedua, zigoten. Kromosom-kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Ketiga, pasiten, di mana benang-benang atau kromosom homolog atau bivalen melekat erat. Masing-masing bivalen terdiri dari 4. Diploten, di mana benang-benang kromosom homolog meregangkan diri.
Namun, masih ada bagian-bagian yang melekat atau disebut kiasmata. Pada kiasmata terjadi proses crossing over atau pindah silang. Hasil dari pindah silang adalah terjadi rekombinasi gen-gen, kira-kira 30-40 crossovers atau 1-2 per kromosom terjadi selama meiosis pada sel gamet manusia. Diakinesis, kromosom mengalami kondensasi. Tahap kedua yaitu metafase 1. Membran nukleus hilang. Terbentuk benang spindel, sentriol menuju ke masing-masing kutub. Terjadi proses kongregasi, distribusi, dan orientasi. Tahap ketiga yaitu anafase 1. Kromosom yang telah mengalami crossing over atau pindah silang memisahkan diri ke kutub yang berlawanan. Telofase 1. Terjadi sitokinesis, terbentuk 2 sel dengan jumlah kromosom yang haploid. Masing-masing terdiri. Berikut tahapan meiosis 2. Profase 1. Adanya kromatid yang mulai menempel pada sentromer. Metafase 2. Pada tahap ini, ekuater mulai memperlihatkan kromosom dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Anafase 2. Kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Telofase 2, di mana kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti nantinya memiliki setengah pasang kromosom dan 1 duplikasi DNA. Sitokinesis 2. Pada tahapan ini, sel mulai mengalami pemisahan hingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.